Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, apa itu laju reaksi? Mari kita lihat penjelasannya. Laju reaksi menggambarkan seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Laju reaksi bisa didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi tiap satuan waktu. Reaksi-reaksi kimia dapat berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Ada reaksi yang berlangsung dengan cepat, ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Cepat atau lambatnya suatu reaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu yang pertama ada konsentrasi reaksi, lalu luas permukaan reaksi, suhu sistem, tekanan dan volume sistem, dan penggunaan katalis. Sehubungan dengan proses yang terjadi suatu reaksi kimia, maka ada satu hal yang penting yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu tentang teori tumbukan. Kita bahas teori tumbukan terlebih dahulu. Di dalam suatu wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian akan membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil bereaksi, sehingga bisa dikatakan bahwa reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat bereaksinya. Kita kembali lagi ke bahasan pokok, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita bahas faktor pertama terlebih dahulu, yaitu pengaruh konsentrasi. Dalam hal ini, semakin besar konsentrasi dari reaksi, semakin cepat pula laju reaksinya. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Dari dua kondisi ini, reaksi yang berlangsung lebih cepat yaitu gambar MgCl yang dilarutkan dengan HCl 8 molar, karena konsentrasinya lebih besar. Dalam hal ini, jika konsentrasi reaksi besar, reaksi akan mengandung jumlah partikel semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya teori tumbukan efektif semakin banyak dan kemungkinan terjadi reaksi yang lebih besar. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu pengaruh luas permukaan. Sebagai contoh, kita perhatikan gambar berikut ini. Seperti halnya jika kalian meminum obat yang serbuk akan larut lebih cepat di dalam perut dibandingkan obat yang berbentuk tablet. Ini disebabkan jika ukuran reaktan yang berupa zat padat semakin kecil, berarti luas permukaan yang bersentuhan dengan reaktan lain semakin besar. Jadi, semakin luas permukaan zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul zat yang bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang selanjutnya yaitu suhu sistem. Perhatikan gambar berikut. Terdapat perbedaan tablet yang dilarutkan di air panas dan di air dingin. Yang di air panas, tablet lebih cepat bereaksi atau lebih cepat habis. Ini disebabkan jika suhu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik molekul-molekul reaktan akan bertambah. Semakin bertambahnya energi kinetik menyebabkan molekul-molekul reaktan bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan antar molekul reaktan yang bereaksi juga lebih sering terjadi. Akibatnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat.
Tekanan dan volume adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Dalam suatu sistem tertutup, bila tekanan diperbesar, maka artinya volume diperkecil. Dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil, artinya volume diperbesar. Jika tekanan sistem dinaikkan atau volume diperkecil, maka jarak antar partikel reaksi akan semakin dekat sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar dan laju reaksi akan bertambah. Dari ilustrasi berikut, reaksi yang akan lebih cepat yaitu pada gambar yang kedua. Yang terakhir yaitu faktor penggunaan katalis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan katalis? Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Berikut merupakan contoh penggunaan katalis. Nah, bagaimana sih cara kerja katalis mempercepat reaksi? Katalis mampu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.